Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 10.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba merunut dan mempelajari bagaimana kita sebagai orang tua menjalankan fungsi pendidikan kepada anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam orang yang akan berbahagia nanti bertemu dengan Allah, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan coba mempelajari kiat-kiat mendidik anak soleh, ya, berdasarkan kitab yang ditulis oleh Dr. Syekh Dr. Abdullah Nasi Alwan dalam kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pada episode kali ini kita akan coba saya akan coba mengangkat tema tentang mencegah anak dari perbuatan maksiat. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, disebutkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, bahwa salah satu upaya yang dicontohkan oleh para salafus saleh, ya, orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat, ya, para sahabat, para tabi'in, ya, dan juga para tabi'in. Salah satu upaya mereka untuk menanamkan, ya, dasar-dasar pendidikan yang benar, dasar-dasar akhlak yang benar kepada anak-anak adalah berusaha, ya, atau menerangkan kepada anak-anak mereka bagaimana pentingnya mencegah perbuatan kemaksiatan. Disebutkan di dalam Sahihain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau satu ketika menulis sepucuk surat, ya, kepada kaum muslimin yang tinggal di wilayah Iran, ya, Persia, ya, dulu Persia. Dalam suratnya beliau berkata, iyyakum wat tamannu'um, iyyakum wat tamannu'um, iyyakum wat tana'um, iyyakum wat tana'um wa zayya ahli syirk. Sayyidina Umar bin Khattab, ya,
mengingatkan kaum muslimin yang berada di Persia dengan kalimat, janganlah kalian bermewah-mewahan dan berpakaian seperti orang syirik. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ya, juga ya, terkait dengan bagaimana perilaku ya, perilaku tenggelam dalam kesenangan yang pada akhirnya kemudian membawa seseorang ke dalam kemaksiatan. Ya. Kesenangan itu tidaklah diharamkan ya, di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus ya. Ya, bahkan Allah juga ya, Allah menjadikan perhiasan bagi kita ya. Di dalam surah Ar-Rahman juga Allah sebutkan bagaimana dari lautan itu Allah berikan kepada manusia ya, perhiasan mutiara gitu. Allah juga tidak mengharamkan emas dan perak. Ya, jadi berbicara kesenangan pada dasarnya halal. Tetapi ya, kembali kepada kaidah yang umum ya, dalam konteks berbicara nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, kalau di dalam surah dalam Al-Qur'an dikatakan kulu wasrabu wala tusrifu ya, makanlah minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Dikatakan di situ juga innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, sesungguhnya Allah itu enggak mencintai atau enggak menyukai atau membenci orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi pada dasarnya ya, kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia itu dibolehkan, tetapi jangan sampai kemudian kita tenggelam ya, di dalam kesenangan itu, karena dikhawatirkan ya tenggelamnya kita di dalam kesenangan akan membawa kita kepada kemaksiatan. Jadi apapun bentuk kesenangan, nikmat yang Allah berikan ya, nikmati ya, gunakan sebatas keperluan ya. Dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah sudah menegaskan tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena pada prakteknya umumnya ya, perbuatan ya, menikmati kesenangan terlalu berlebihan ya, itu akan mengantar seseorang kepada kemaksiatan. Jadi pangkal ya, salah satu pangkal dari kemaksiatan adalah tenggelamnya kita di dalam kesenangan. Oleh karena itu kemudian di dalam Islam ada konsep zuhud. Nah, di mana zuhud ini ya lebih mengedepankan kesederhanaan dalam menikmati, di dalam menggunakan berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Bisa beli baju 100 ya 100 pasang, tetapi tidak dilakukannya ya, sebatas ya dibeli sebatas keperluannya ya, kalau sehari 3 kali sepekan lah begitu misalnya ya, baru 21 setel begitu kan ya, jadi itu aja begitu ya, itu bagian dari bagaimana kita mencegah diri dari tenggelam dalam kesenangan. Dan banyak lagi hal-hal yang berbau dengan kesenangan, kenikmatan ini, yang kalau kita tenggelam ya, di dalam menikmatinya ya, tenggelam di dalam menggunakannya ya, atau tenggelam di dalam kesenangan itu, maka ya, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan Zarut tana'um ya, Zarut tana'um, jauhkanlah ya, atau cegahlah diri kalian dari bermewah-mewahan ya, wa zai ahlil azm ya, dan berpakaianlah seperti orang-orang ajam ya, seperti berpakaian selain orang, seperti pakaiannya bukan orang Islam ya. Itu suruh diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan juga orang-orang soleh terdahulu. Dan tentu ini dasarnya adalah apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka, karena mereka adalah orang yang paling dekat ya, dengan Rasulullah SAW dari sudut masa ya, dan juga dari sudut kecintaan mereka mengamalkan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jadi mereka ya mengajarkan anak-anak mereka agar tidak tenggelam di dalam kesenangan ya, tidak bermewah-mewahan, atau itu diperjelas lagi ya, wazai ahlil ajmi ya,
dan berpakaian seperti pakaiannya bukan orang Islam. Ya, kalau bicara pakaian orang Islam, kalau dari warna begitu ya kan, yang dicintai Rasulullah SAW, terutama ketika saat-saat beribadah adalah warna putih. Dan Rasulullah memang kesehariannya lebih senang menggunakan warna putih karena berbicara waktu ibadah kita memang setiap hari kita ibadah kan. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu kan adalah waktu-waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau Rasulullah kemudian lebih menyukai warna putih ya, karena putih itu kalau kotor kelihatan sehingga mudah untuk dibersihkan. Kalau warnanya gelap kan ada bercak-bercak noda, kita nggak tahu gitu kan, nggak aware gitu kan. Itu ini kita berbicara bagaimana orang Islam ya, berpakaian dan menutup aurat, menutup aurat bagi laki-laki ya, yang minim adalah ya pusar ke bawah ya, pusar sampai lutut gitu kan. Tetapi kan kalau lihat Rasulullah SAW, beliau berpakaian hampir menutup seluruh tubuhnya gitu ya. Ya kan kalau kita lihat gamisnya ya, bagaimana kamis kemejanya orang Arab itu kan panjang. Ya, kemudian sampai menutupi bagian betis. Nah, ya Rasulullah SAW itu pernah satu ketika di saat beliau membantu kaum muslimin ya membangun Masjid Nabawi ya, itu ada beliau naik ya ke bagian dinding, kemudian ada angin berhembus ya, lalu kemudian angin itu menyingkap ya, kemeja ya baju Rasulullah sehingga menampakkan betisnya Rasulullah SAW. Beliau langsung malu, turun malu, berwajah merah, ya. Merah malu gitu, betisnya tersingkap. Jadi menandakan Rasulullah SAW ya kalau berpakaian itu menutup sampai ke betisnya. Nah disinilah yang kemudian menjadi acuan bagi kita ya, kaum muslimin. Yang dimaksud dengan itu tadi ya, menjauhi pakaian ajam ya, orang-orang yang bukan orang Islam. Yang ada celana Hawaii yang pendek begitu ya, atau celana apa namanya ya, yang kadang-kadang memperlihatkan paha gitu ya, lututnya terlihat, betisnya apalagi orang pahanya kelihatan. Nah ini kalau laki-laki dihindari gitu, bukan tidak boleh dipakai, itu boleh dipakai di rumah ya. Tapi ketika keluar rumah ya bersosialisasi dengan orang jangan dipakai. Walaupun katakanlah itu mahal. Ya. Bagus bahannya, ya. Tapi kalau tidak menutup aurat ya, itu tidak boleh digunakan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ya. Anak kita diajarkan ya dari sekarang untuk kemudian menjauhkan diri dari cara berpakaian seperti pakaiannya non muslim. Nah, yang dalam tanda kutip yang tidak mematuhi aturan syariat, karena dalam Islam ya, semuanya ada aturannya termasuk berpakaian ya, kalau perempuan juga sama, apalagi kalau perempuan ya, itu secara spesifik Allah jelaskan bahwa ada kewajiban bagi mereka untuk ya, mengulurkan hijab mereka ya, menutupi dada ya. Kemudian kalau dilihat ya Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan ya, istri-istri beliau ya di dalam berpakaian berperhiasan begitu, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak ada dalam riwayat ya Rasulullah SAW mengajak atau membiarkan istrinya ya, menggunakan perhiasan emas misalnya ya, dikalungkan dikalungkan di luar bajunya gitu. Kadang-kadang ada tren begitu kan. Karena ingin kelihatan ya, beli emas banyak, kaya begitu, sampai emasnya itu ini baju begitu ya, kemudian terlihat begitu, padahal ada kerudungnya sengaja diikat-ikat gitu biar kelihatan ini kalungnya. Nah ini kan bukan pola pendidikan Rasulullah SAW dalam berpakaian. Dan kembali kepada kaidah tadi ya, bahwa kesenangan yang kita gunakan, kita nikmati ya, secara berlebihan
Ini akan mendorong kita kepada kemaksiatan. Bukan nggak boleh pakai perhiasan. Yang wajar saja lah ya, masjid ya sebagus-bagusnya emas tetap kalau kita berada di luar rumah taruh di dalam lah gitu kan. Gelang juga ya. Tidak ada riwayat menyebutkan bagaimana istri-istri Rasulullah SAW memakai gelang berentet begitu ya. Walaupun itu dibolehkan, yang tidak ada larangan, bukan dibolehkan. Mau pakai emas setinggi apa juga nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau kita merujuk kepada bagaimana Rasulullah SAW mencegah diri dan keluarganya dari api neraka, kalimatnya begitu kan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka Rasulullah SAW berusaha membimbing ya, bagaimana keluarganya jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Salah satunya adalah bagaimana ya, beliau berpakaian, bagaimana berperhiasan istri-istrinya. Bahkan pernah satu riwayat Sayyidah Aisyah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mendapatkan hadiah ya, dari suaminya cincin. Dan cincinnya bukan cincin emas, cincin besi. Cincin besi mungkin agak mengkilat, dan Sayyidah Fatimah merasa pantas memakai itu, lalu kemudian mungkinlah ya nampak ada sikap berubah. Dan ketika Rasulullah SAW melihat ya beliau menggunakan itu, ya, beliau menunjukkan rasa tidak suka dan terbaca oleh Sayyidah Fatimah. Maka kemudian Sayyidah Fatimah langsung melepas cincinnya dan menjualnya, diganti dengan cincin kayu. Nah, ini kan luar biasa ya, bagaimana Rasulullah SAW mencegah ya, anak beliau jangan sampai tenggelam di dalam kesenangan, walaupun itu halal dan boleh. Nah, tapi bagi ukuran seorang putri ya, dari Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya, kita enggaklah sedemikian begitu ya. Ya karena kalaulah Rasulullah SAW membiarkan anak-anaknya, istri-istrinya bermegah-megahan, bermewah-mewahan, bagaimana pula kita umatnya ya? Sedangkan sudah dibatas-batasi oleh Rasulullah SAW gitu. Ya, kita lihat hari ini bagaimana ya umat Islam ya, tenggelam di dalam bermewah-mewahan dan kemegah-megahan, itu terlihat sekali. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Jadi ya berbicara tentang menggunakan kenikmatan ya, menikmati kesenangan yang Allah berikan ya, patokannya adalah sebatas kebutuhan. Ya kalau memang butuhnya ya mobil yang besar begitu ya, karena memang harus pergi jauh ya, pergi ke gunung gitu kan. Ya wajarlah kalau beli mobil yang gede gitu ya. Ya, yang mahal begitu ya, karena memang berbicara ya memang butuhnya begitu ya. Tapi kalau nggak perlu ya cuma di dalam kota aja ya, bisnis juga di sini-sini aja ya. Nah, dia putuskan ya untuk membeli kendaraan yang biasa-biasa saja. Nah, jadi bukan berarti juga ada orang Islam ya, punya rumah besar, punya mobil besar begitu ya, kemudian kita katakan tenggelam dalam kesenangan, tenggelam dalam kemewahan. Tidak ya, karena bisa jadi memang itulah keperluan dan kebutuhan bagi dia gitu kan. Ya, tidak bisa digeneralisasi. Tapi pada intinya setiap kita harus memiliki kewaspadaan, dan kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita agar kemudian mereka tidak terjerumus ya ke dalam bujuk rayu setan untuk bermegah-megahan ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga ditegaskan ya, alhaakumut takasur ya, hatta zurtumul maqabir ya. Allah kritik orang-orang yang punya kebiasaan bermegah-megahan, hidup bermewah-mewah ya, sampai kemudian tenggelam dengan kesenangan itu dan kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan yang akan membawanya ke dalam neraka Allah ya, nauzubillah min dzalik. Maaf. Imam Ahmad dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ya, secara marfu, iyyakum wattana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin ya. Janganlah kamu bermewah-mewahan, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah yang suka bermewah-mewahan.
Jadi ada pesan khusus ya Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, ya, itu Muaz ya, bin Jabal, ya. Ya, supaya kemudian ya, mereka tidak hidup atau membiasakan diri ya, bermewah-mewahan ya, atau bermegah-megahan. Nah, kata Dr. Abdullah Nasiruan, ya, maksud bersenang-senang ya, yang dilarang ya, atau bermewah-mewahan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ya salafus saleh adalah tenggelam dan larut dalam kelezatan dan kesenangan itu, dan selalu berada di dalam kenikmatan dan kemewahan. Jadi nggak mau lepas begitu. Kalau makan ya maunya spesial terus. Ya. Kalau baju maunya yang yang mahal, yang bermerek, selalu begitu gitu. Ya, jadi tidak membiasakan seperti itu. Ya bolehlah ya punya baju mahal 1, 2, 3 lah gitu ya. Atau makanan ya sering ketemu yang enak ya boleh gitu kan. Tapi jangan kemudian selalu membiasakan di dalam kondisi itu. Jadi kalau nggak ketemu makanan enak nggak mau makan. Nah ini udah terjebak atau tenggelam dalam kesenangan. Kalau nggak pakai baju yang mahal bermerek ya seolah-olah merasa ada yang kurang atau tidak memakai baju. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami dari mana larangan ya Rasulullah SAW tenggelam ya di dalam kemewahan. Jadi anak-anak kita ajarkan demikian. Ya, boleh kita belikan anak-anak kita pakaian bermerek ya, sesuai dengan permintaannya. Mungkin dia gaul sama teman-temannya, dilihat ya teman-temannya pakai sepatu ya mereknya terkenal, ya. Dilihat sepatunya kok mereknya nggak pernah ada gitu ya di TV, di iklan gitu ya. Maka minta sama ibunya sekali-kali boleh. Ya. Tapi katakan kepada mereka ini jangan dijadikan kebiasaan. Ya, jangan biasakan ya baru merasa berpakaian, baru merasa tenang ya kalau sudah menggunakan barang-barang bermerek. Nah, kalau barang yang nggak bermerek, nggak mahal begitu rasanya kayak hambar begitu. Nah itu nggak boleh. Ya. Ya. Jadi sewaktu-waktu ya divariasikan ya. Ada baju yang biasa ya, terutama kalau sekolah itu kan. Kalau saya senang tuh kalau ada sekolah yang menerapkan kebijakan menyeragamkan sepatu misalnya, kita menyeragamkan seragamnya gitu ya. Supaya kemudian ya anak-anak ini tidak merasa berbeda gitu ya. Kalau seragamnya dibebaskan begitu kan, nanti heboh-hebohan ya dengan merek baju ya, dengan merek sepatu gitu kan, sehingga kemudian anak-anak kita terjebak ke dalam gaya hidup bermewah-mewahan dan tenggelam di dalam kesenangan. Hal ini ya, lantaran ya, akan berakibat melalaikan dan melemahkan aktivitas beribadah dan juga dakwah. Ketika anak-anak kita lah ya, sibuk itu tadi ya punya kebiasaan hidup mewah, hidup senang begitu, maka yang kita pikirkan bagaimana kemewahan itu berlanjut sehingga kemudian lupa bagaimana ya masalah ibadah kita, bagaimana masalah aktivitas dakwah kita. Orang kalau udah biasa enak tentu kan nggak mau ya kenikmatannya, kesenangannya itu hilang, maka dia akan menyibukkan dirinya ya mencari cara bagaimana kesenangan itu bisa berlanjut. Lupa bahwa sebetulnya ya ada tujuan utama yang lebih penting yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita harus sadarkan ya, harus sadari dan kita sadarkan kepada anak kita. Selain itu juga ya, orang yang tenggelam di dalam kesenangan, ya, di dalam kemewah-mewahan, ya, ini akan mudah tergelincir ke dalam kesesatan dan juga penyimpangan. Ya. Ya, kalau udah banyak duit, ya gitu ya, udah biasa hidup enak, gitu. Nah, ini mudah sekali nanti akan tergelincir ya, ke dalam kesesatan. Bahkan ya tidak sedikit yang kemudian tergelincir dalam perbuatan-perbuatan menyimpang. Ya.
Banyak lah ya kalau kita baca, kita dengar berita ya, gaya hidup hedonisme, ya, bermewah-mewahan ya, dari oknum misalnya pejabat, dari oknum para selebritis begitu kan, yang pada akhirnya kemudian membuat mereka sengsara ya, terjerumus ke dalam narkoba begitu ya, terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya itu menjadi aib ya, menjadi masalah besar dalam kehidupan mereka. Ini yang kita cegah ya, timbul dan muncul pada anak-anak kita. Nah, kemudian juga ya, salah satu cara agar anak-anak kita tidak tenggelam atau tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, selain tadi ya, mencegah ya, mereka supaya tidak tenggelam di dalam kesenangan, ya, hidup secara zuhud ya, zuhud sederhana gitu kan. Ya, minta itu menggunakan meminta sebatas apa yang dibutuhkan saja ya, tidak lebih dari itu ya, kebiasaan itu ditanamkan. Nah, yang berikutnya adalah ya, agar anak-anak kita tidak tenggelam di dalam kemaksiatan, mengingatkan mereka ya, terhadap apa yang mereka dengar, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sukai dari lagu-lagu. Nah, dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasirwan menyebutkan ya, secara tegas ya, bahwa ulama-ulama terdahulu ya, para salafus saleh berusaha menjauhkan anak-anak mereka dari mendengarkan musik dan lagu-lagu yang seronok begitu ya, dalam artian mengundang syahwat atau lagu-lagu porno lah gitu. Jadi lagu-lagu yang mengundang syahwat, nyanyian-nyanyian, musik-musik yang arahnya adalah itu tadi ya, membangkitkan gairah, membangkitkan syahwat, itu dilarang kepada anak-anak mereka. Ini kita berbicara ulama dulu ya, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan juga Ahmad bin Mani' dan Al-Harith bin Abi Usamah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla ba'asani rahmatan wa hadal lil alamin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutusku sebagai rahmat dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Wa amarani an amhaqal mazamir. Dan Allah juga memerintahkan untukku untuk menghilangkan, nah ini ya, untuk menghilangkan al-mazamir, itu seruling-seruling, ya. wal ma'azif, ya. wal humur, ya. Dan menghilangkan alat-alat musik dan juga menghilangkan minuman keras, ya. Wal authana allati tu'badu fil jahiliyah, ya. Dan juga menghilangkan patung-patung yang disembah pada zaman jahiliyah. Nah, ini berbicara konteks bagaimana kehidupan ya masyarakat jahiliyah ya, pada masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah SAW ya, apa yang disebut oleh Rasulullah sebagai seruling ya, al-mazamir, kemudian al-ma'azif ya, seruling dan juga alat-alat musik ya. Dulu ya di zaman jahiliyah itu semua digunakan di dalam namanya juga jahiliyah ya. Ya, digandrungi, disukai ya, menjadi tradisi dan kebiasaan di dalam membangkitkan gairah dan syahwat ya, di antara mereka ya, sehingga disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Susah mereka bergeser dari kebodohan kepada ilmu ya, kepada cahaya, kesesatan kepada cahaya. Karena salah satu faktor yang menyebabkan mereka selalu tenggelam dalam kemaksiatan dan kebodohan itu adalah adanya nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang menimbulkan ya atau membangkitkan syahwat di antara mereka, sehingga kemudian ya lingkarannya lingkaran setan begitu. Asal udah lupa begitu ya, mau serius hidup dengerin temannya nyanyi ya, nyanyi ya, yang mengembalikan nostalgia begitu kan, lalu kemudian tenggelam lagi ke dalam kemaksiatan serupa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad
Ibnu Majah dan yang lainnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamu yastahilun al-hir. Ya. Akan lahir dari kalangan umatku sekelompok manusia yang menghalalkan zina wal harir, ya. Dan juga menghalalkan sutra, wal khamar, dan mengharamkan khamar, wal ma'azib, dan juga menghalalkan, ya, alat-alat musik. Ya. Ya, di dalam hal ini ya, ulama-ulama terdahulu, ya sahabat-sahabat Nabi terdahulu, ya sangat menjaga diri mereka, menjaga keluarga mereka dari ya, kecenderungan, ya, tenggelam di dalam larut, ya, di dalam nyanyian, lagu-lagu dan musik-musik, ya. Terutama tentu kalau bicara konteks, ya, larangan Rasulullah SAW ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, ya. Berbicara masyarakat jahiliyah adalah, ya, mereka yang tidak mengenal Islam. Hari ini anak-anak kita, ya, kalau berbicara musik, ya, berbicara lagu-lagu, tidak sedikit, ya, lagu-lagu dan musik mereka bersumber dari, ya, lagu-lagu mereka yang bukan Islam, ya, atau non Muslim. Ya. Tapi ya pada hari ini, ya, alhamdulillah, ya, kita disuguhkan juga, ya, oleh adanya musik-musik, lagu-lagu yang diorbitkan, ya, yang dinyanyikan, yang dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi Muslim, ya. Ada istilah lagu nasyid, ya, kemudian ada kalau sekarang sholawat, ya, ada qasidah, begitu kan, yang syair-syairnya mengingatkan pendengarnya kepada Allah, ya, mengingatkan pendengarnya kepada Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kewajiban-kewajiban beragama, ya. Saya ingat banget, ya, kalau dulu di zaman saya kecil-kecil, ya, ada nasyid, ada grup qasidah, ya, Nasyidariyah, ya. Itu sisi lagunya kan begitu, ya. Ya, mengingatkan kita, ya, akan adanya perubahan zaman, ya, sebagaimana disebutkan di dalam nubuah Rasulullah SAW, ya, bahwa dunia ini akan hijau ranau, ya. Itu dibuat, ya, mengingatkan kepada kewajiban salat, mengingatkan kepada kewajiban haji, ya. Nah, lagu-lagu seperti ini, ya, kita kalau berbicara bagaimana hukum mendengarkan musik, bermain musik, memang ini masuk ke dalam wilayah khilaf, begitu kan, wilayah yang masih dalam pembahasan, ya, para ulama. Nah, setidaknya kita, ya, mencegah anak-anak kita ini tadi, ya. Kalau anak, bukan berarti kita melarang mereka mendengarkan lagu atau menyanyikan lagu-lagu, tapi kita simak, kita dengar, kita lihat lagu apa yang didadangkan anak kita, lagu apa, musik apa yang didengarkan oleh anak-anak kita. Kalau musiknya udah berbau, ya, mengarah kepada kesesatan, kan ada tuh, ya, grup-grup kalau nyanyi itu udah kayak muridnya iblis, murid setan, gitu, ya. Penampilannya, cara nyanyinya, ya, musik hingar-bingarnya jauh dari menggambarkan ketentraman dan keislaman, kan ada yang begitu, ya. Sehingga akan sebut grupnya lah, ya. Mengedepankan simbol-simbol dajjal, begitu, ya. Kemudian juga mengedepankan simbol-simbol kekufuran, ya. Nah, ini yang kemudian kita larang anak-anak kita mendengarkan itu. Kita tidak bisa menafikan bahwa dalam diri anak ada jiwa senang kepada keindahan, ya, termasuk mendengarkan alunan musik, alunan lagu, ya. Target kita sebetulnya adalah, ya, target kita adalah bagaimana kemudian cukup bagi mereka, bagi diri kita dan anak-anak kita, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai sesuatu yang indahnya melebihi musik apapun yang ada di dunia. Nah, itu targetnya. Ya, harapan kita, target kita adalah, ya, telinga kita ini, ya, mulut kita ini, ya, cukup, ya, merasa indah, ya, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Merasa indah cukup, ya, cukup indah, cukup nyaman, cukup tenang, begitu. Hanya dengan, ya,
melantunkan Al-Quran, melantunkan salawat, melantunkan tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang lebih indah bagi diri seorang muslim, seorang mukmin, ya, di telinga mereka, di lidah, di lisan mereka, kecuali ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat pujian kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja targetnya. Nah, dan untuk mengarah kepada itu, nah dari sekarang kita arahkan. Karena kita senang dengerin musik, alat musik, nah arahkan ya. Alat musik apa yang kira-kira ya membimbing mereka untuk semakin mencintai, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahkan mereka untuk mendengarkan nasyid ya, kalau ada lagu-lagu ya yang maknanya adalah positif ya nggak apa-apa ya. Membangkitkan gairah untuk belajar ya, membangkitkan semangat ya untuk beraktivitas. Kan ada tuh ya lagu-lagu yang kalau didengar bikin orang jadi semangat gitu. Mars misalnya kan ya, kalau dilantunkan orang jadi ingat, jadi semangat ya. Kan ada juga lagu yang kalau dinyanyiin, didengerin jadi orang, jadi bikin orang galau, kan ada itu ya. Nah, ini yang kita arahkan kepada anak kita. Sampai nanti pada akhirnya ya, mereka lebih menyukai lantunan ayat suci Al-Quran, mereka lebih menyukai lantunan salawat ya, lebih menyukai lantunan tasbih puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan kalimat-kalimat nyanyian lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh manusia kebanyakan. Nah, itu targetnya ya. Ya, dan ini adalah sebuah proses ya, yang akan kita lalui bersama-sama dengan anak-anak kita ya, sedikit demi sedikit ya, step by step ya, kita coba lalui. Mulai dari itu tadi ya, memilah dan memilih ya. Ini nggak boleh nih nak ya. Kenapa nggak boleh Abi ya? Ini grup musiknya, lihat tuh tampilannya ya, pada nggak pakai baju ya, pakai celana doang, rambutnya gondrong-gondrong, ya, matanya diitem-itemin. Ini kan udah kayak hantu. Masa kamu ngefans sama grup musik kayak gini? Ya, kasih alasannya. Kalau lagu perempuan ini lihat tuh, nah ini kan grup musiknya yang perempuan, ya grup musik itu ya, nggak apa, auratnya diumbar begitu kan. Bajunya kemana auratnya kemana-mana ya, nggak ada lah ya, kita orang Islam itu berpakaian seperti ini. Apa layak kamu mengidolakan mau mengikuti mereka gitu kan? Jangan, kita orang Islam nggak boleh. Kan masih banyak ya penyanyi-penyanyi yang menutup aurat, bahkan muslim gitu kan, konsisten dengan ajaran Islamnya. Ini yang kita perkenalkan kepada mereka. Ada walaupun tidak banyak begitu, tapi kan ada. Atau lagu-lagu ya, artis-artis yang isi lagunya positif begitu kan. Kemudian kalau kita perhatikan ya, penampilan mereka juga sopan, santun. Nah, ini yang kemudian kita perkenalkan kepada mereka. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ya, kita biasakan kepada mereka memperdengarkan lantunan. Ini kan banyak sekarang ini ya. Di MP3 ya, format-format MP3 ya, lantunan suara-suara ya, Al-Quran, salawat ya, yang beragam ya, dari imam Masjidil Haram ya, itu udah berapa ya, kita bisa dapatkan ya MP3 ya, suara-suara mereka, lantunan mereka, kita ambil, kita perkenalkan kepada anak kita. Nih, ini Syekh Sudais misalnya, ini Syekh Misyari Rashid ya, ini Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kayak gini lagu-lagunya. Coba kamu dengar mana yang kamu sukai. Oh, lebih suka yang ini Abi, kenapa? Ini suaranya lebih tegas. Perkenalkan itu kepada mereka. Salawat juga kan, sekarang juga ada ya kan grup-grup salawat yang santun-santun ya, berusaha menjaga kehidupan mereka baik begitu kan, menunjukkan ketaatan kepada Allah. Ya, perkenalkan kepada mereka. Dan sampai pada akhirnya anak kita ya, punya kesimpulan ya, dirinya lebih tenang, lebih nyaman ya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga mereka ya. Lebih senang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di lisan mereka, melantunkan salawat Nabi dibandingkan kemudian melantunkan yang lain-lain ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya Ibnu Sasri ya,
di dalam amalnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, man qa'ada ala kainati yastami'u minha sabballahu fi uzunaihi al-unuku yaumal qiyamah. Al-anuku yaumal qiyamah. Siapa yang duduk mendengarkan suara-suara bidu wanita, maka Allah akan menuangkan air timah panas ke dalam telinganya pada hari kiamat. Nah, ini ya. Ini bagaimana orang-orang jahiliyah dulu yang menggunakan suara-suara wanita, ya, suara-suara wanita, bidu wanita, untuk kemudian membangkitkan gairah syahwat manusia. Jadi orang pada zaman itu, ya, tenggelam di dalam kemaksiatan dengan suara-suara itu, suara-suara. Dan itulah yang diancamkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau hari ini ada juga orang yang suka begitu, ya, mendengarkan suara-suara wanita-wanita yang membangkitkan syahwat keduniaan, yang melalaikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sampai mati lagi dalam keadaan begitu, gitu ya, maka Allah akan menuangkan air timah panas ke dalam telinganya pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jangan sampai kemudian ada suara yang lebih indah di telinga kita, ya, ketika kita meninggalkan alam dunia ini, ya, melebihi apa yang melebihi Al-Quran dan juga pujian, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang akan kita perjuangkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, man istama'a ila sauti gina'il, siapa yang gemar mendengarkan suara-suara nyanyian, ya, lam yu'dzal lahu ay yastami'a ila sautir ruhayatin. Siapa yang gemar mendengarkan suara-suara nyanyian, kata Rasulullah SAW, ya, lam yu'zan lahu, maka ia tidak akan diizinkan ayyastami'a ila sautir ruhaniyin, maaf, ya. Ia tidak akan diizinkan mendengarkan suara-suara ar-ruhaniyin, ya, fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suara-suara indah, ya, yang keindahannya tidak pernah didengar oleh siapapun di alam dunia ini, yang akan Allah perdengarkan kepada mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau telinga kita akrabnya hanya dengan lagu-lagu tadi, ya, lagu-lagu kemaksiatan, lagu-lagu yang membangkitkan syahwat dan melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan, ya, dan mendekatkan kita kepada kemaksiatan, kepada dosa, maka diancam oleh Rasulullah SAW, ya, tidak akan diizinkan mendengarkan suara-suara ar-ruhaniyin, ya, suara-suara indahnya di surga. Seperti apa suaranya, ya, saya juga nggak tahu, ya. Yang jelas akan Allah perdengarkan bagi mereka yang masuk ke dalam surganya Allah. Pengen dengar, ya, syaratnya meninggal dulu, ya, tapi meninggalnya dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Ya. Ini yang kita coba tanamkan kepada anak kita, ya, bagaimana, ya, mereka sudah mulai bisa memilah dan memilih, ya, apa yang akan mereka pakai, ya, apa yang akan mereka makan, ya, apa yang akan mereka dengarkan, apa yang akan mereka lantunkan, ya, di telinga mereka, yang pada dasarnya, ya, menjauhkan mereka, bagian dari upaya kita menjauhkan mereka agar tidak jatuh, ya, apalagi tenggelam, ya, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat banyak, ya, anak-anak muda, ya, sekarang ini lebih senang menghadiri konser musik, ya, ketimbang kemudian menghadiri majelis-majelis pengajian, ya, menghadiri majelis-majelis ta'lim, ya, tabligh akbar, gitu. Atau kalaupun ada masih balance jumlahnya, ya, konser juga rame, ya, pengajian juga rame. Ya, kalau bisa, ya, kalau dalam skala global konser sepi, ya, dari umat Islam, saya bicara umat Islam. Kalau yang hadir non muslim nggak apa-apa lah, ya, itu urusan mereka. Tapi kalau yang ngeramein juga orang Islam, nah ini masih jauh dari target kita. Harapan kita, ya,
ya, konser-konser musik itu ya sepi ya dari kaum muslimin, dan pengajian-pengajian diramaikan oleh kaum muslimin. Akan ada masanya sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran. Sekarang kita berjuang ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.